Nah, kemampuan manufaktur itu kalau kita melihat satu pabrik ya, maka pertama kita harus lihat kemampuan teknologi prosesnya apa. Kalau misalnya Pindad punya pengecoran, punya proses pembentukan plat, proses pembentukan penempaan, punya proses ada penempaan panas, ada proses pembentukan plat dingin, ada plat panas, kemudian juga ada proses pemesinan, ada proses perlakuan panas, ada proses perlakuan permukaan, ada proses perakitan. Nah itu ya tentu saja disesuaikan dengan produk yang dibuat ya. Proses pengecoran di Pindad tidak, yang saya geluti itu tidak apa namanya, tidak semua jenis proses pengecoran ada di situ. Proses pengecoran pasir, proses die casting dulu ada, sekarang enggak. Die casting itu untuk membuat apa namanya, silinder ya, membuat silinder motor yang kecil, kemudian buat silinder apa namanya, blok mesin sedan ya. Tapi kalau blok mesin yang gede-gede itu bukan die casting, tapi dia pakai uh, besi tuang nodular, yang sehingga kita di Pindad itu bisa mengerjakan untuk pesanan dari Jepang ya, kalau salah lupa saya ininya, itu bisa 12 rinder yang besar gitu ya, membuat proses pengecoran untuk blok silinder yang 12 silinder apa namanya, dari besi tuang nodular. Nah, itu tidak semua. Nah, maka kita kemampuan teknologi prosesnya harus lihat bisa apa aja dia di situ. Nah, teknologi proses ini kan misalnya proses pemesinan dengan proses Krakatau Steel beda. Krakatau Steel membuat misalnya mengerol baja, membuat pelat, membuat apa namanya, besi profil dan sebagainya. Tapi dia tidak proses pemesinan ya. Kalau Pindad bisa buat senjata dan sebagainya, itu yang membedakan. Lengkap atau tidaknya tentu saja sesuai dengan tujuan dari apa produknya, itu untuk apa gitu ya, kita membuat apa gitu, harus ada base produknya apa, produk utamanya apa, produk sampingannya apa gitu. Dulu di Pindad itu kan selalu produk utamanya hanya membuat senjata saja dan peluru, tidak membuat yang lain-lain. Kemudian mulai tahun 80, awal-awal 80 kita membuat masuk ke industri komersil, barang-barang komersil, buat generator, buat mesin berkakas, membuat sistem pengereman kereta api, membuat apa namanya generator ya, membuat rel fastening dan sebagainya ya. Itu kemudian seperti itu. Kemampuan teknologi proses. Nah, ini kemudian, nah, tentu saja kemampuan teknologi proses erat hubungannya jenis material. Ya, jadi proses manufaktur itu jenis materialnya, bahan bakunya ini keluarnya ini, bahan bakunya ini keluarnya ini ya. Saya dulu ada cita-cita sebenarnya pada era sebelum reformasi itu ingin menjadikan namanya dulu ada industri strategis ya. Industri strategis itu ada Pindad, ada IPTN, ada Boma Bisma, ada Barata ya, ada PAL. Kita Pindad itu ingin seperti Siemens-nya Jerman ya, atau Mitsubishi-nya Jepang gitu ya. Mitsubishi-nya Jepang kan mulai dari apa, dia bisa membuat apa namanya, kapal laut yang gede, kapal laut, bisa membuat semua peralatan industri berat ada di situ. Nah, ini ya mungkin harus kita rajut lagi benang-benang yang kusut, benang-benang yang tercerai-berai itu harus dirajut lagi supaya kita bisa membuat sesuatu yang seperti negara-negara maju lain. Karena apa? Ya kita nggak akan bisa berdiri atau bisa menepuk dada ya dengan negara lain kalau selama kita tergantung sama mereka gitu. Baik itu apa namanya, industri uh, komersil, barang-barang komersil, atau industri barang-barang untuk perang, untuk militer. Nah ini tentu saja paradigma itu harus diubah ya. Pembatasan produk secara fisik ya, berarti dimensi dan berat produk. Gini, membuat pesawat yang besar dengan membuat komponen komponen senjata itu apa namanya, kesulitannya sama ya, kesulitannya sama. Cuman yang satu besar, yang satu kecil gitu loh. Sehingga kalau barang-barang kecil seperti senjata, kepresisiannya sama, membuatnya seperti itu. Punya apa, toleransi dimensi yang ketat ya. Yang tidak sembarangan juga membuatnya, harus
pengawasan mutunya harus ketat juga. Nah, kalau buat senjata, komponen-komponen senjata yang kecil-kecil atau komponen-komponen mobil, part-part mobil yang kecil itu bisa dipindah-pindah dengan antara satu mesin ke mesin lain, bisa dipakai roli atau gerobak didorong atau mudah gitu loh, mudah. Kemudian pemasangannya picture dan sebagainya mudah juga dengan dilakukan tangan karena tidak berat ya. Kemudian peralatan di gedung juga tentu saja tidak usah menggunakan kren yang kapasitas besar, karena itu bisa dimasukkan peti kemudian diangkat, berat sekian kilogram diangkat gitu. Lain halnya kalau kita membuat pesawat terbang yang gede, buat kapal laut, itu mesin-mesin produksinya justru yang harus mendekati produk tadi. Ya, untuk kelas kapal laut tentu saja lasah di bawah situ. Ya. Untuk membuat pesawat terbang, ya membuat sayapnya, rangka sayap itu kan gede banget gitu ya, gede sekali, sehingga tentu saja mesin yang diperlukan juga gede. Karena mesin yang diperlukan gede, waktu erection mesinnya di situ juga perlu keren-keren yang besar. Kemudian waktu dipindah, setelah selesai di mesin, misalnya rangka pesawat di mesin, dipindahnya nggak bisa digotong gitu, harus pakai kren yang besar juga. Artinya bangunan sama kren sama peralatannya itu mempunyai ukuran yang besar juga, sehingga ukuran yang besar presisi harganya sangat mahal. Sama, tapi kalau misalnya buat senjata, ya komponen presisi juga di situ. Mesin-mesinnya presisi, tapi mesin-mesinnya kecil sehingga harganya murah gitu. Tetapi produksinya juga beda. Kalau bisa buat pesawat 10 per tahun itu sudah besar ya. Kalau buat senjata 100.000 unit per tahun itu sedikit. Ya harus 500.000 per unit per tahun gitu buatnya ya. Minimum gitu ya. Jadi buat senjata nggak sedikit, sama dengan buat mobil, komponen mobil juga harus banyak gitu ya. Nah, ini kapasitas produksi ini bisa ya, berapa jumlah produknya, berapa persatuan waktu ya, entah itu berapa per bulan, berapa ribu per bulan, per minggu, atau per tahun berapa ya. Nah, ini Krakatau Steel beda, misalnya ton baja per tahunnya berapa dihasilkannya. Ini kita ini base industri besar, base industri hulu, base industri akhir, kita di set sudah lama sebetulnya. Anda tahu bahwa Pindad Barata itu ratusan tahun yang lalu telah ada ya. Tapi sampai sekarang ya begitu juga, nggak maju-maju, ya seukurannya segitu juga. Beda dengan Mitsubishi misalnya pada tahun 30-an, mereka seperti apa, sekarang besarnya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan ya? Ya mungkin generasi muda lebih canggih dari generasi lama ya. Yang generasi lama ini teman-teman saya sudah kepada ada. Jadi ya sekarang generasi berikut lah, supaya lebih berfokus kepada industri di dalam negeri. Tanpa pasar, industri akan mati. Jadi industri itu kan jalan kalau ada pasar yang menyerap produknya. Produknya diserap oleh pasar. Kalau di industri itu maju, industrinya setiap saat berproduksi, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia industri ini, dia akan jadi cakep, akan menjadi punya kapasitas, punya kemampuan yang besar di dalam industri itu. Tidak mustahil kan kita tahu bahwa awalnya si Honda itu membuat motor itu kan dari mesin mesin rumput, Pak, ditempel di sepeda. Kalau sekarang lihat mobil, motor dan sebagainya. Itu hanya nggak sampai 100 tahun itu. Nah, kita ini gimana gitu loh. Dari dulu ya begini-begini aja kita ini. Harus orang yang bisa mengatur ini. Jadi harus sadar, makanya saya di sini itu ada nilai tambah itu apa, hilirisasi produk itu apa, kemudian saya jelaskan dulu jenis-jenis industri apa, kemudian kita kenalkan potensi Indonesia itu seperti apa. Maksudnya apa, supaya kita sadar, supaya kita bisa memproduksi segala macam kebutuhan barang kita itu di sini, dan syukur-syukur bisa ekspor keluar supaya bisa ada uang masuk lah, devisa itu kita bisa dipunyai gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit impor,
Gimana gitu? Kalau seperti itu, gampangnya saja seperti itu. Dan maaf saja mungkin juga tidak setiap orang, makanya saya tujukan tadi, uh, tutorial ini ditujukan kepada siapa saja yang ingin mengenal industri. Dan insya Allah untuk yang akan datang saya akan sampaikan industri apa namanya pengenalan industri-industri yang lain ya, juga ilmu-ilmu teknologi yang lain. Untuk sahabat ini saya tutup sampai di sini. Apabila apa namanya tutorial ini bermanfaat bagi Anda dan saudara-saudara sekalian, saya mohon ada share-nya agar supaya saya bisa juga uh, apa untuk bidang-bidang yang lain, karena banyak ilmu pengetahuan yang saya harus harus apa namanya harus tuliskan di sini, harus saya edarkan, matematik apalagi, fisika apalagi, mekanika teknik apalagi ya, kimia juga, kemudian ada termodinamika, ada misalnya apa namanya mengenai turbin, bermacam-macam turbin dan sebagainya gitulah, heat transfer ya. Kemudian ada apa namanya untuk elektronika, ada Pekatron, ada sistem digital dan lain-lain yang saya ingin sedikit demi sedikit saya sampaikan di sini, dan mudah-mudahan uh, bisa cukup cukup bisa membantu, dan uh, bagi saudara-saudara yang merasa terbantu dengan ini, saya mohon juga ada like dan subscribe-nya supaya ini bisa berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.